Oke, selamat berjumpa kembali dengan Edu Auto Channel. Pada kesempatan kali ini kita kemana teman-teman? Benteng Van der Wijk. Ya, kita akan menuju ke Benteng Van der Wijk. Benteng Van der Wijk dibangun di tahun 1818. Ya, jadi benteng ini adalah salah satu benteng yang dipakai oleh pihak Belanda untuk mengurangi daripada ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro. Perlu diketahui Perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Walaupun hanya 5 tahun ya teman-teman ya. Ternyata Perang Diponegoro ini membawa masalah yang cukup besar bagi VOC ya. Bahkan pemerintah penjajah Belanda pada saat itu akibat Perang Diponegoro ini kas keuangannya menjadi kosong karena besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Belanda pada saat itu penjajah Belanda ya cukup besar untuk mampu memadamkan pemberontakan Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional dari Republik Indonesia ya, nama kecilnya adalah Mas Ontowiryo, di mana salah satu sebab Perang Diponegoro yaitu Pangeran Diponegoro tidak suka ketika pihak penjajah Belanda itu mau membangun jalan yang melintasi tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, saat itulah mulailah Perang Diponegoro dimulai. Nah, pada minggu kali ini saya bersama Pak Topan akan mengunjungi salah satu tempat yang bersejarah, yaitu Benteng Van der Wijk. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Oke, hari ini jalan-jalan cukup sepi Pak Topan ya, tidak terlalu ramai ya, jadi nanti kita akan mengambil rute ya. Kita mulai dari pesawahan ini, kemudian pesawahan itu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Arawalo, Banyumas. Nah, nanti setelah itu kita masuk ke wilayah Sampang, kemudian wilayah masuk Buntu ya, kemudian ada Sumpyu, setelah itu adalah Gombong. Jadi tidak terlalu jauh dari tempat kami ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kita lihat dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama dalam bidang sejarah. Oke, kita mulai perjalanan kita kali ini. Di sini kita telah sampai di komplek Benteng Van der Wijk. Untuk tiket harga masuk adalah sebesar 25.000. Dari tiket itu kita sudah bisa masuk dan nanti bisa menggunakan kereta yang ada di dalam kawasan. Oke, ini suasana Benteng Van der Wijk di hari Minggu. Di sini suasananya masih sepi ya. Belum banyak pengunjung yang datang. Suasananya asri. Di sebelah kanan di sini ada taman bermain ya. Ini adalah Benteng Van der Wijk, halaman depan Benteng Van der Wijk. Benteng ini dicat berwarna merah. Oke, ya, dicat berwarna merah, di mana bentuk benteng ini berbentuk segi 8 atau oktagon. Ya, betul, di sini dibangun di tahun 1818. Ini adalah gambar dari atau video dari ruang-ruang
yang ada di dalam Benteng Van der Wijk. Di dalamnya ada beberapa macam foto, ya, meliputi foto-foto kondisi awal daripada benteng, kemudian sampai rehab juga, dan juga ada foto-foto tentang pahlawan-pahlawan juga nanti ada di sini. Oke. Ini adalah ruang daripada di dalam benteng. Ya, di sini ada beberapa renovasi, ya, yang sudah selesai. Oke, suasana tampak sepi dan begitu tenang. Pak Topan sudah cepat sekali ini melihat-lihat ruangan-ruangan yang ada di dalam benteng. Benteng ini terdiri daripada 3 lantai. Lantai 1 ini kita masih berada di lantai 1 atau lantai dasar, ya. Kemudian nanti kita bisa naik ke lantai 2, dan lantai 3 itu adalah atap daripada benteng. Oke, ya, ini ruangannya yang mungkin dulu digunakan oleh para tentara. Ya, jadi benteng ini pernah juga digunakan oleh tentara peta, ya, dan juga oleh tentara Indonesia sebagai barak, ya. Oke, ini ruangannya cukup lapang, berbeda sekali dengan ketika kita melihat benteng Pendem yang ada di Kabupaten Cilacap. Kalau di benteng Pendem, ruangan-ruangannya sangatlah sempit, sedangkan di sini cukup lebar. Oke, Pak Topan masih melihat-lihat suasana, ya. Oke, ini juga salah satu ruangan yang ada di Benteng Van der Wijk. Ruangan-ruangan di sini masih terawat dengan baik. Wah, Pak Topan sudah kemana ini? Sudah tak kelihatan ini. Ya, kita lihat untuk halaman tengah. Di sini di tengah benteng ada halaman yang cukup luas, ya, di mana benteng membentuk segi 8, dicat berwarna merah. Di dalam foto rehab awal mula bangunan ini tidaklah berwarna merah, tapi setelah direhab di sini kemudian dicat dengan warna merah. Ya, oh, ini Pak Topan sedang menaiki tangga menuju ke lantai 2. Ya, tangganya di sini cukup banyak juga, tapi sebetulnya bangunan ini tidak terlalu tinggi. Oke, kita memasuki ruangan-ruangan yang ada di lantai kedua. Di lantai kedua nanti juga ada ruangan-ruangan foto, di mana di lantai kedua itu ada foto-foto dari pahlawan nasional. Ada pahlawan revolusi juga, nanti ada fotonya. Oke, ini tampak halaman di luar benteng, ya, di luar benteng. Kemudian ini masih ruangan yang ada di dalam benteng di lantai kedua. Oke, ya. Halo Pak Topan, sedang data apa ini? Ya. Oke, kita lihat suasana benteng dari lantai kedua. Oke. Ya, sangat indah sekali. Jadi, silakan bagi kalian semua yang suka dengan sejarah, untuk Benteng Van der Wijk merupakan salah satu saksi sejarah daripada perjuangan bangsa kita. Di sini ada pahlawan-pahlawan nasional, ya. Ada Nyi Ageng Serang, Dewi Sartika, kemudian ada Pangeran Antasari, dan banyak foto-foto pahlawan lain yang dipajang. Oke. Kita lanjut pada ruangan lain. Oke, di sini di dalam ruangan inilah ada foto-foto atau gambar dari pahlawan revolusi. Ada Jenderal Ahmad Yani, ya. Kemudian ada Kantamso, ada Panjaitan, ada Suprapto, ya, MT Haryono, dan lain sebagainya, semua ada di sini. Pir Tendian juga ada. Ya. Kemudian
di ruangan berikutnya ada foto terpampang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini adalah foto-foto untuk Wakil Presiden. Sedangkan di sebelah kanan video ini ada gambar-gambar daripada Presiden Republik Indonesia, dari Presiden Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, ada Gus Dur pula, ada Megawati. Di sebelahnya ada gambar Pangeran Diponegoro, Patimura, ada juga Teuku Umar, ya, ada juga di situ. Oke, ini sudut pandang lain daripada halaman Beteng. Oke, setelah itu kita melihat ruangan-ruangan lain. Jadi ruangan-ruangan di sini cukuplah lebar, ya, cukup lapang dan tidak terlalu lembab. Berbeda sekali dengan yang ada di Beteng Pendem Cilacap. Ya, oke. Pak Topan tersenyum ini. Atas benteng. Oke, selanjutnya kita kemana Pak Topan? Coba lihat. Oh iya, Pak Topan mau naik ke lantai atas atau ke atap beteng. Oke, mantap sekali dia. Oke, kita naik ke atap beteng. Kita ingin melihat suasana lingkungan beteng dari atas. Oke, ya. Atap benteng semua tertutup oleh batu bata. Jadi benteng ini begitu kokoh. Ya, benteng ini bagian atapnya, ya, semua dibangun di atas batu bata. Atap-atapnya dari batu bata, kemudian di bagian atas ini ada tambahan kereta, ya, di mana para pengunjung nanti bisa diajak untuk berkeliling mengitari atap beteng dengan menggunakan kereta ini. Oke, ini adalah video gambar atap daripada beteng. Ini. Jadi kita bisa melihat betapa kokohnya beteng ini. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, ya, jangan melupakan sejarah. Bagaimana bangsa ini dibangun. Oke, ini suasana dari atap benteng. Ya. Oke, selanjutnya kita menuju lagi, ya, ini kita sudah kembali keluar. Di sini halaman beteng terawat dengan baik. Banyaklah tumbuh-tumbuhan yang dirawat dengan baik pula. Di depan beteng pun ada beberapa alat tempur, seperti halnya ada tank, ya, kemudian juga ada patung-patung tentara. Oke, ini berada di lantai 1 pula, ya. Di sini ini gambar awal daripada kondisi beteng. Jadi sebelumnya beteng ini tidak berwarna merah, ya. Kemudian dilakukan rehab, ya. Setelah dilakukan rehab, maka beteng ini kemudian dicat berwarna merah. Perlu diketahui pula bahwa beteng ini pun menjadi latar daripada beberapa film seperti The Raid, ya. Di sini ada foto-foto bahwa tempat ini pernah digunakan untuk tempat syuting film. Oke. Ini berada di lantai pertama. Nah, ini, ya, film syutingnya, ya, The Raid 2 Berandal. Jadi syuting di dalam beteng ini, ya. Kemudian ada juga testimoni atau tulisan-tulisan dari para pengunjung yang pernah datang ke beteng ini. Oke, demikianlah untuk perjalanan kita pada episode ke-7, di mana episode ke-7 kita mengunjungi salah satu situs bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Benteng Van der Wijk.
Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi pada perjalanan-perjalanan yang kami lakukan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Sekian, terima kasih.